Kisah karomah dua wali di Sungai Pandi, Ambuntan. Kecamatan Ambuntan dikenal sebagai wilayah yang penuh dengan kisah karomah waliullah, seperti kisah karomah Kyai Macan alias Raden Demang Singoleksono, yang dikisahkan memiliki banyak karomah. Salah satunya ialah ketika ada warga kemalingan, cukup dengan menabuh kentongan kecil, maka saat itu juga si maling menyerahkan diri, sekaligus membawa kembali barang curiannya. Kyai Macan juga dikenal dengan karomahnya yang menaiki pesapean papa atau pelepah pisang yang biasa dibuat sapi-sapian oleh anak kecil, sembari terbang saat mengambil panji-panji keraton Sumenep yang dibawa ke Belambangan. Pulangnya beliau naik mondung, hiu, seorang diri, kata Nyai Haja Munifah, salah satu keturunan Kyai Macan di desa Ambuntan Timur, pada media center. Tak hanya kisah kekeramatan Kyai Macan, ada lagi kisah karomah dua wali di Ambuntan yang konon masih bisa terlihat hingga saat ini pada orang-orang tertentu, yaitu kisah karomah dua wali di Sungai Pandi, Ambuntan Tengah. Syahdan, di suatu masa sekitar pertengahan tahun 1800-an, hiduplah seorang ulama besar di Ambuntan bernama Kyai Raushi. Kyai Raushi masih memiliki hubungan darah dengan Kyai Macan Ambuntan. Beliau juga disebut masih kerabat dengan Kyai Mahmud Aeng Panas, ayah Kyai Imam, pendiri pesantren Karai Gading. Suatu ketika Kyai Mahmud diriwayatkan bertamu ke kediaman Kyai Raushi yang berada di pinggir Sungai Pandi, yang sekarang masuk di wilayah desa Ambuntan Tengah. Kata Kyai Raheli, yang leluhurnya memiliki hubungan kekerabatan dengan Kyai Raushi, pada media center. Sesampainya di kediaman Kyai Raushi, Kyai Mahmud berkata kepada Kyai Raushi bahwa dirinya ingin makan ikan laut. Lalu bergegaslah Kyai Raushi mengambil jaring yang biasa digunakan para nelayan dan menghamparkannya ke halaman rumah beliau. Seketika atas izin Allah, jaring dipenuhi oleh ikan-ikan laut yang masih hidup dan menggelempar di jaring tersebut. Akhirnya dimasaklah ikan-ikan tersebut oleh Kyai Raushi dan dihidangkan kepada Kyai Mahmud, cerita Kyai Raheli. Setelah selesai makan, Kyai Raushi seperti yang ditirukan Kyai Raheli berkata kepada Kyai Mahmud, "Sekarang giliranmu saudaraku." Mendengar hal itu, Kyai Mahmud mengambil sisa-sisa ikan bakar yang kepalanya masih menyatu dengan tulang sampai ekor, namun sudah tiada berdaging karena telah dimakan. Ikan bakar tersebut lalu dilempar oleh Kyai Mahmud ke Sungai Pandi yang tak jauh dari sana. Ajaib, ikan yang tak berdaging itu atas izin Allah hidup dan berenang-renang di sungai. Ikan tersebut hingga saat ini dari cerita warga kadang menampakkan diri, namun tidak semua orang bisa menjumpainya di Sungai Pandi, kata Raden Imamiyah, keturunan Kyai Macan sekaligus Kyai Mahmud yang ada di Ambuntan. Namun konon seperti yang dikatakan Imamiyah, biasanya warga atau orang yang melihatnya tidak lama hidup alias pendek umur. Dari dulu memang dikenal seperti itu, tapi yang namanya mati itu ya tetap dikembalikan kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah ajalnya, tutup Imamiyah kala itu.